Halo semuanya, kenalin aku Anissa Ginting. Hari ini aku mau ngejelasin tentang yang namanya validitas argumen. Nah, validitas argumen ini sendiri aku baru tahu tadi setelah dosenku masuk di mata kuliah logika matematika. Jadi, di dalam logika matematika ini kita belajar banyak hal. Nah, salah satunya adalah validitas argumen ini sendiri. Nah, fun fact-nya, validitas argumen ini ternyata sama dengan salah satu jenis soal yang ada di UTBK SNBT yang sering diujiankan, yaitu hubungan sebab akibat. Pasti kalian juga nggak asing kan sama yang namanya hubungan sebab akibat. Nah, ternyata validitas argumen ini ngejelasin semua, seperti contoh dan apa itu definisi dari masing-masing jenis dari validitas argumen itu sendiri. Biar nggak lama, langsung aja yuk kita langsung belajar. Yang pertama itu kita harus ngenalin yang namanya ada 3 jenis validitas argumen itu sendiri. Yang pertama adalah modus ponens. Nah, modus ponens ini sendiri punya arti yaitu bentuk argumen deduktif yang valid yang memiliki struktur sebagai berikut. Seperti jika P, maka Q, dan P yang kemudian dapat disimpulkan sebagai Q. Modus ponens digunakan untuk menyimpulkan konsekuensi dari satu kondisi yang diberikan. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu ada modus tollens. Modus tollens itu adalah bentuk argumen deduktif yang tidak valid yang memiliki struktur sebagai berikut, yaitu jika P, maka Q, dan tidak Q yang kemudian dapat disimpulkan menjadi tidak P. Modus tollens digunakan untuk menyangkal suatu kondisi berdasarkan ketidakhadiran konsekuensinya. Nah, jenis yang terakhir ada yang namanya silogisme. Silogisme adalah bentuk argumen deduktif yang valid yang memiliki struktur sebagai berikut, yaitu semua A adalah B dan C adalah A yang kemudian dapat disimpulkan C adalah B. Silogisme digunakan untuk menyimpulkan keanggotaan suatu kategori berdasarkan kategori yang lebih umum. Jadi dari beberapa definisi tadi, kita bisa tahu ternyata dari validitas argumen itu sendiri kita bisa masukin banyak contoh untuk mempelajarinya. Nah, di video ini aku mau ngenalin 3 contoh untuk masing-masing jenis validitas argumen tadi. Simak terus ya. Nah, contoh yang pertama itu ada untuk modus ponens. Yang pertama itu jika hujan, maka jalan akan basah. Hujan, jadi jalan akan basah. Di sini tuh ngejelasin kalau terjadi hujan itu A, maka jalan akan basah. Basah adalah kondisi B. Jadi, yang kedua yaitu hujan. Kemudian yang ketiga jadi jalan akan basah. Yang dimana ternyata hujan ini dapat kita simpulkan menjadi jalanan akan basah. Simpelnya tuh jika A maka B, dan jika A terjadi maka B juga akan terjadi. Yang kedua juga sama, jika saya belajar maka saya akan lulus ujian. Saya belajar, jadi saya akan lulus ujian. Di sini tuh menampilkan bahwa dengan melakukan sesuatu kita dapat menghasilkan sesuatu, yaitu sesuatu yang kita lakukan itu adalah belajar, dan hal yang kita dapatkan itu adalah lulus ujian. Terangkan nih di sini, saya belajar, jadi saya akan lulus ujian. Jadi itu juga sama kayak yang pertama tadi. Jika A, maka B, dan jika A dilakukan, maka B akan didapatkan. Nah, contoh yang ketiga, jika saya memiliki uang, maka saya dapat membeli mobil. Saya memiliki uang, jadi saya dapat membeli mobil. Nah, simpel banget ya, ternyata jawabannya ada sendiri di contoh tersebut. Tidak ada yang perlu dicari dan langsung ditemukan sendiri. Contoh yang kedua itu ada untuk modus tollens. Contoh yang pertama yaitu jika hujan, maka jalan akan basah. Jalan tidak basah, jadi tidak hujan. Dari definisi tadi kita bisa lihat tuh, modus tollens adalah argumen deduktif yang tidak valid. Jadi simpelnya premis yang ketiga dan keempat itu tidak berhubungan dengan premis 1 dan premis 2. Tapi saling berkaitan karena kesimpulan dari premis 3 dan premis 4 itu berada pada premis 1 dan premis 2. Sama juga nih kayak contoh yang kedua dari modus tollens, yaitu jika saya belajar maka saya akan lulus ujian. Dan saya tidak lulus ujian. Jadi
Jadi kesimpulannya bahwa saya tidak belajar. Jadi benar, premis yang ketiga itu dan keempat tidak berhubungan dengan premis yang pertama dan kedua, tetapi saling berkaitan, di mana pernyataan dari premis yang ketiga itu menjadi perlawanan untuk premis yang pertama. Sama juga dengan premis yang keempat. Selanjutnya yaitu contoh ketiga untuk modus tollens. Jika saya memiliki uang, maka saya dapat membeli mobil. Saya tidak dapat membeli mobil, jadi saya tidak memiliki uang. Di sini juga dijelasin bahwa jika dia memiliki uang, maka dapat membeli mobil. Nah, premis ketiga itu menjelaskan dia tidak dapat membeli mobil. Jadi kesimpulannya adalah, ya benar, dia tuh ternyata nggak punya uang. Ya sebenarnya punya uang juga belum tentu punya mobil. Kadang ada uang tapi nggak cukup. Infokan harga mobil yang harganya 1.500 rupiah. Tapi ada juga tahu manusia yang nggak punya uang, nggak pegang uang, tapi punya mobil. Dikasih mobil, dikasih fasilitas, berasnya dikasih, gasnya dikasih, pajak penghasilannya ditanggung juga. Semua kebutuhannya tuh dipenuhi, tapi masih aja ngambil hak orang lain dan pengen beli ini itu lagi. Nah, oke, contoh ketiga nih. Itu contoh untuk silogisme. Yang pertama itu semua manusia adalah mortal. Socrates adalah manusia, jadi Socrates adalah mortal. Jadi di sini premis pertama, premis kedua, dan premis ketiga itu saling berhubungan. Di mana yang pertama, premis pertama itu menyatakan bahwa semua manusia adalah mortal. Dan di premis kedua menyatakan bahwa Socrates adalah manusia, sama seperti yang ada di premis pertama. Dan kesimpulannya ada pada premis ketiga, yaitu jadi Socrates adalah mortal. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika A adalah B dan C adalah A, maka C sama dengan B. Sama juga nih sama contoh yang kedua, yaitu semua kucing adalah mamalia. Whiskers adalah kucing, jadi Whiskers adalah mamalia. Ya, kita juga tahu ya, kucing itu mamalia, tapi di sini memang ditunjukin sebagai salah satu contoh dari silogisme. Semua kucing adalah mamalia. Jadi Whiskers tuh kucing. Setelah kita tahu Whiskers adalah kucing, jadi Whiskers adalah mamalia. Ya, benar. Pinter. Nah, masuk nih ke contoh ketiga. Semua bilangan genap dapat dibagi oleh 2. 10 adalah bilangan genap. Jadi 10 dapat dibagi oleh 2. Nah, jadi dari beberapa contoh yang udah kita lihat tadi, kita jadi tahu nih yang masuk ke dalam modus ponens itu apa, yang masuk ke dalam modus tollens itu apa, dan yang masuk ke dalam silogisme itu apa. Jadi teman-teman bisa lebih paham dan lebih mudah memahami yang namanya validitas argumen. Dan fun fact-nya setelah dipelajari, validitas argumen ini nggak susah kok. Tinggal kita belajar pelan-pelan, pahami apa yang disampaikan, pahami sebabnya, pahami akibatnya, atau pahami keterhubungan setiap kata dan kalimat yang ada. Kita juga jadi lebih mudah paham dengan kondisi yang terjadi di sekitar-sekitar kita. Seperti A terjadi, maka B juga ikut terjadi. Atau jika A dilakukan, maka B akan terjadi. Atau jika A dilakukan, maka B akan didapatkan. Kayak gitu. Itu untuk modus ponens, iya benar. Jadi salah satu contohnya di kehidupan nyata itu, jika kita mau melakukan sesuatu, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Dan jika kita bekerja keras, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Meskipun seperti yang kita tahu, ada mereka yang tidak bekerja keras, tapi bisa menikmati hasil dari kerja keras kita sendiri. Teman-teman paham lah ya yang saya maksud. Tapi nggak apa-apa, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Cukup perhatikan saja. Oke, sampai situ dulu video kita hari ini. Makasih udah ngedengerin tentang validitas argumen dari aku.